Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat, semangat, ceria. Baik teman-teman, hari ini teman-teman akan belajar bersama Bu Puji. Untuk memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya teman-teman. Sikap berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, sudah ya teman-teman. Hari ini Bu Puji akan menyampaikan pilar. Baik teman-teman, sekarang Bu Puji akan menyampaikan pilar. Ayo, pilar berapa ya teman-teman? Pilarnya masih yang kemarin loh. Kemarin pilar berapa coba? Ya, pilar 9, yaitu menjadi pemimpin yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Di sini Bu Puji punya sebuah cerita. Ceritanya yaitu tentang seorang khalifah yang bernama Al-Mansur bin Abi Al-Hajib. Nah, dahulu kala di kota Andalusia Spanyol tinggallah seorang khalifah yang bernama Khalifah Al-Mansur. Beliau merupakan khalifah yang sidik dan jujur. Beliau mempunyai rencana untuk membangun sebuah jembatan untuk menghubungkan antar kota. Nah, untuk anggarannya beliau menganggarkan pembuatan jembatan itu 40.000 dinar emas. Kemudian Khalifah menyuruh petugas proyek untuk membeli tanah tersebut dengan harga 100 dinar emas. Wah, banyak sekali kan? Lalu petugas proyek menemui kakek pemilik tanah dan bertanya berapa harga tanah ini. Kemudian sang kakek menjawab, "Saya akan menjual tanah ini dengan harga 5 dinar. Petugas proyek itu pun terkejut mendengar tawaran yang begitu rendah. Wah, berarti saya memiliki keuntungan banyak. Saya kan diperintah sama khalifah untuk membelinya dengan harga 100 dinar emas. Ini malah cuma 5 dinar. Nah, akhirnya petugas proyek itu berpikir untuk membeli tanah itu dengan harga yang murah untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian petugas proyek itu memberikan 10.000 dinar untuk sang kakek. Kira-kira sang kakek bagaimana? Sang kakek pun merasa senang. Kenapa? Karena sang kakek hanya menawarkan 5 dinar tapi dibeli 2 kali lipatnya. Kemudian petugas proyek dengan bangganya menghadap ke khalifah untuk menceritakan bahwa dia sudah bernegosiasi dan mendapatkan tanah tersebut. Petugas proyek juga berkata ke khalifah bahwa dia itu membeli tanahnya hanya 10.000 dinar. Tapi apa yang terjadi kira-kira teman-teman? Ternyata khalifah merasa kecewa dengan petugas proyek. Ayo, kira-kira kenapa khalifah merasa kecewa dengan petugas proyek? Ternyata khalifah merasa kecewa karena apa? Karena petugas proyek itu tidak jujur. Seharusnya petugas proyek itu membeli tanah dengan harga 100 dinar. Kemudian sang khalifah menyuruh petugas proyek itu untuk memanggilkan kakek tersebut. Kemudian kakek tersebut datang ke khalifah. Apa yang terjadi kira-kira? Sang khalifah memberikan sisa uang tadi untuk kakek. Tadi kan kakek kan tanahnya dibeli dengan harga 10 dinar. Nah, berarti sisanya berapa teman-teman?
Betul sekali, sisanya 90 dinar. Kakek itu merasa senang sekali, tidak menyangka kalau tanahnya itu ternyata dibeli dengan harga yang sangat mahal. Nah, dari sini kira-kira pesan apa yang didapat dari cerita? Jadi, pesannya dalam cerita ini yaitu untuk menjadi anak yang jujur, bertanggung jawab, dan mau mengakui kesalahannya. Oke, ayo teman-teman, sekarang waktunya afirmasi. Afirmasi. Aku anak yang siti. Seperti berkata jujur dan mau mengakui kesalahan. Menjadi anak yang siti, itulah aku. Oke teman-teman, sekarang waktunya tematik. Materi apa ya kira-kira teman-teman? Tentang kerjasama dalam keberagaman. Sebelumnya, Bu Puji mau tanya, teman-teman sudah mengambil modul ini? Baik, kalau yang sudah, silakan dipelajari. Kalau yang belum, boleh mengambil ke sekolahan. Teman-teman pasti tahu apa itu kerjasama. Kerjasama itu kerja bersama-sama. Keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat yang terjadi karena ribuan jenis suku, bangsa, dan 6 agama yang ada di Indonesia tentunya, yaitu yang membaur menjadi satu kesatuan. Kira-kira apa ya bentuk mensyukuri keragaman dan kekayaan Indonesia? Ayo, yang pertama yaitu toleransi. Saling menghargai dalam menciptakan suasana nyaman untuk bertempat tinggal maupun menuntut ilmu. Lalu menjaga kekayaan alam Indonesia, memanfaatkannya dengan baik, dan kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Kemudian ada gotong royong. Gotong royong itu merupakan kerjasama yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Ayo teman-teman, pernah tidak gotong royong di sekolah maupun di rumah? Pasti pernah kan? Puji yakin teman-teman pasti pernah melakukannya. Apa ya kira-kira manfaat dari kerjasama? Ayo kira-kira apa ya? Pertama itu membangun suasana kekeluargaan. Pekerjaan berat menjadi terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Lalu mempererat persaudaraan dan menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Contoh kerjasama dalam keragaman suku bangsa. Kerjasama bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan masyarakat. Kira-kira kalau di lingkungan sekolah apa aja ya teman-teman? Pertama, contohnya ya, yaitu menjalankan tugas piket bersama teman kelas yang berbeda suku, yang berbeda pendapat. Pasti teman-teman memiliki teman yang berbeda pendapat, berbeda kesukaan, berbeda hobi. Nah, lalu contoh di lingkungan masyarakat kira-kira apa ya teman-teman? Ibu kasih contoh ya. Biasanya di lingkungan masyarakat itu kerja bakti membersihkan jalan seperti itu contohnya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan itu bukan dengan memaksa atau menyamakan yang berbeda, tetapi berusaha hidup berdampingan dalam setiap perbedaan. Wujud upaya menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah itu tidak bergaul dengan teman yang satu suku atau satu agama atau satu pemikiran, satu suka hobi, bukan ya. Terus
saling menghormati, dan menjalin kerjasama antar teman, membersihkan kelas bersama-sama tanpa membedakan asal-usulnya. Kemudian wujud upaya menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat, membersihkan lingkungan sekitar, membantu tetangga yang kena musibah, membangun tempat ibadah. Identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia itu adalah pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi keragaman kehidupan sosial, ekonomi, budaya, agama, dan etnis supaya terhindar dari perpecahan yang disusun dan dibudayakan menjadi identitas nasional. Jadi, tadi apa identitas bangsa Indonesia? Yaitu Pancasila. Kalau pedoman bangsa Indonesia itu apa aja? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa sih cara mempertahankan jati diri bangsa? Yang pertama, menanamkan rasa cinta tanah air, taat dan patuh pada aturan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan sikap nasionalisme, dan bersikap bijaksana terhadap segala perubahan. Nanti kalau semisal teman-teman merasa bingung, ada yang ditanyakan, teman-teman bisa bertanya kepada Bu Puji atau Pak Supri ya teman-teman. Jangan lupa tetap semangat. Sebelum Bu Puji akhiri, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Semangat luar biasa. Sekian dari Bu Puji. Apabila Bu Puji ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.